hidup kami kepadamu ya Tuhan. Sebab Tuhanlah yang menjadikan hidup kami berharga. Siapapun kami di tempat, di rumah kami masing-masing, kami percaya hidup kami adalah persembahan yang hidup, yang menyenangkan hati Tuhan. Karena itu kami tidak mau terfokus dengan apa yang menjadi masalah dan pergumulan kami. Karena kami mengerti selama kami hidup, ada saja masalah, ada saja pergumulan yang harus kami hadapi. Tapi kami mau tetap fokus kepada apa yang menjadi panggilan kami untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga melalui hidup setiap kami ya Tuhan, umat-Nya Tuhan, di mana-mana tempat mereka berada, setiap kami dipakai Tuhan, setiap kami diurapi Tuhan, setiap kami diperlengkapi oleh Tuhan dari tempat yang maha tinggi untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Karena itu ya Bapa yang baik, kami bersyukur kami ada dalam ibadah doa pagi. Kami memulai sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu ketika kami memulai hari ini bersama dengan Tuhan, apapun yang kami hadapi, kami akan kuat menghadapinya. Sebab ada kekuatan dari sorga yang menopang kami. Dan itu sebabnya kami boleh bertahan, kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Bapa, kembali kami rindu belajar firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Saya percaya setiap kita diberkati oleh pujian penyembahan di rumah kita masing-masing. Dan saya percaya firman Tuhan tergenapi dalam hidup kita, bahwa Allah bersemayam, Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya. Dan kalau Allah hadir di rumah kita masing-masing, ada penghiburan, ada kekuatan, ada sukacita, ada damai sejahtera, bahkan ada pengharapan selalu ada dalam kehidupan masing-masing kita. Sehingga kita dapat berkata, apapun yang kita hadapi, aku cakap menanggung segala perkara di dalam Yesus yang memberikan kekuatan dalam hidupku. Katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, pertama-tama saya ucapkan shalom, selamat bergabung buat setiap umat Tuhan yang mungkin baru pertama kali bergabung dalam ibadah doa pagi secara online yang setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat kita adakan di pagi hari sebelum kita memulai segala sesuatunya. Saya ucapkan selamat bergabung buat Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung, dan saya berharap pengalaman pertama kali Bapak Ibu Saudara bergabung bisa membawa setiap kita untuk masuk dalam hidup yang memuliakan Tuhan lebih dan lebih lagi. Puji Tuhan. Hari ini kita masih ada dalam bahasan sorga dalam keluargaku, sorga di dalam rumah tanggaku. Jadi kita rindu menciptakan suasana sorga di tengah-tengah rumah tangga kita, menciptakan suasana sorga di tengah-tengah keluarga kita. Sehingga akhirnya di tempat di mana kita tinggal, kita sudah bisa menikmati hadirat Tuhan. Karena itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi sama seperti di sorga. Sehingga akhirnya kita bisa menikmati suasana sorga di tempat di mana kita tinggal, termasuk dalam rumah tangga, termasuk dalam keluarga, iya kan? Dan kemarin kita sudah belajar sama-sama dalam bahasan yang pertama tentang pernikahan adalah sebuah perjanjian, ya kan? Perjanjian antara Allah dengan pasangan suami istri, ya kan? Selalu saya bilang begini, kita buat janji bukan hanya kepada suami kita, bukan hanya pada istri kita. Kita buat janji bukan hanya juga kepada pendeta kita, tapi kita juga buat janji kepada Allah kita. Kita berjanji di hadapan Tuhan akan setia dalam suka maupun duka, dalam susah maupun senang, dalam sakit maupun sehat. Kalau hanya berarti cuma satu, saudara. Hanya maut yang bisa memisahkan. Will tidak bisa memisahkan. Perselingkuhan tidak bisa memisahkan. Karena itu yang kau janjikan di hadapan Tuhan, ya. Jadi hanya maut yang bisa memisahkan. Karena Tuhan Yesus jelas katakan, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia.
Ya, nah kemarin kita udah belajar sama-sama dan saya sudah bagikan di YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Jadi setiap Bapak Ibu yang mau belajar lebih lagi, Bapak Ibu bisa lihat di YouTube channel saya. Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan. Dan hari ini kita masuk dalam bahasan yang kedua dalam serial khotbah membangun suasana sorga di dalam keluarga. Saya sangat berharap setiap kita, baik yang belum menikah maupun yang sudah menikah, kita sama-sama belajar sehingga kita diperlengkapi dengan pengetahuan tentang firman Tuhan, yang pada akhirnya kalaupun kita sedang menjalani rumah tangga, kita bisa belajar untuk menjalani dengan baik dan berkenan kepada Tuhan. Dan bersamaan dengan itu juga kita bisa belajar untuk membawa setiap umat Tuhan untuk lebih mengenal akan firman Tuhan dalam setiap rumah tangga yang ada. Istilahnya kita bisa menjadi konselor, kita bisa mengarahkan, kita bisa membimbing setiap rumah tangga. Itu dimulai dari rumah tangga mungkin anak-anak kita yang sudah masuk dalam pernikahan, ya kan? Dan untuk orang-orang muda yang bergabung dalam ibadah doa pagi, saya sangat berharap setiap kita bisa terus bergabung sampai kita selesaikan secara khusus rangkaian serial khotbah mengalami suasana sorga di tengah-tengah rumah tangga kita, dan kita selesaikan sehingga akhirnya setiap orang-orang muda yang akan masuk dalam sebuah pernikahan diperlengkapi, ya kan, diperlengkapi, dididik dan memiliki dasar yang benar tentang sebuah pernikahan, ya. Nah, yang kedua saya bahas dalam serial khotbah membangun suasana sorga dalam keluarga. Yang pertama kemarin kita sudah belajar pernikahan adalah sebuah perjanjian. Dan yang kedua saya pelajari pernikahan atau kebahagiaan pernikahan atau kebahagiaan rumah tangga ada di tangan saudara dan saya. Kebahagiaan sebuah pernikahan ada di tangan kita. Sama-sama bilang sama saya, kebahagiaan pernikahan ada di tangan saya. Maksudnya apa? Kenapa bukan di tangan Tuhan? Loh, Tuhan sudah menyediakan buat saudara dan saya. Itu sebabnya Tuhan memberkati saudara dalam pernikahan saudara. Diberkati kita, dan orang yang diberkati, firman Tuhan bilang begini, apa yang diberkati oleh Tuhan akan tetap diberkati. Dengan kata lain, kalau Tuhan sudah memberkati dengan kebahagiaan dalam rumah tanggamu, harusnya itu tetap ada. Harusnya itu tetap ada. Dan kenapa saya bilang kebahagiaan pernikahan rumah tangga, kebahagiaan rumah tangga itu ada di tangan kita? Karena kita nantinya yang akan memutuskan apa kita tetap mau bertahan dalam rumah tangga kita yang penuh dengan kebahagiaan dan memutuskan untuk tetap bahagia, atau kita buat diri kita mengalami penderitaan demi penderitaan. Itu keputusan kita. Karena bagian Tuhan sudah menyediakan. Sekarang tinggal kita yang melangkah. Maukah saya tetap merasa bahagia dalam rumah tangga saya? Tuhan sudah memberikan loh saudara. Tuhan sudah menyediakan apa yang disebut dengan kebahagiaan dalam rumah tangga. Karena Tuhan memiliki kerinduan anak-anak yang memiliki kebahagiaan dalam pernikahan. Lalu keputusan kita pada saat kita menjalani pernikahan kita, pada saat kita menjalani rumah tangga kita, apakah kita mau tetap merasa bahagia seperti apa yang Tuhan sudah sampaikan, Tuhan sudah katakan, Tuhan sudah berikan dalam rumah tangga saya? Atau saya mulai merasa menderita, merasa susah, merasa bosan dalam pernikahan, dalam rumah tangga saya? Itu keputusan kita, ada di tangan kita. Kita pernah belajar beberapa hari lalu tentang berjuang, ya, termasuk berjuang untuk mempertahankan rumah tangga. Karena perjuangan itu milik kita, kita harus lakukan, kita yang harus melangkah, kita yang harus kerjakan. Tapi di depan sana Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Bagian kita berjuang mempertahankan, bagian kita berjuang untuk menikmati damai Tuhan, menikmati kebahagiaan dalam pernikahan kita. Jadi kebahagiaan jelas itu ada di tangan saudara dan saya. Kebahagiaan bukan di tangan mertua. Kebahagiaan pernikahan bukan di tangan uang. Kebahagiaan pernikahan bukan di tangan kedudukan jabatan yang tinggi. No, kebahagiaan pernikahan bukan duduk dengan fasilitas-fasilitas yang lain dalam rumah tangga. No, kebahagiaan pernikahan ada di tangan saudara dan saya. Jadi sekalipun kita masih tinggal dalam kontrakan, kalau kita mau bahagia, kita bisa bahagia karena itu ada di tangan kita.
Sekalipun suamimu masih belum sempurna, tapi kalau engkau mau bahagia, engkau bisa bahagia karena itu ada di tanganmu. Sekalipun istrimu masih belum bisa diingatin, istrimu masih memberontak, tapi kalau engkau mau membahagia, engkau bisa bahagia karena itu di tanganmu. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan kebahagiaan dalam pernikahan anak-anaknya. Sehingga akhirnya kita mengerti bahwa kalau saya tidak bahagia, berarti ada yang aneh dalam hidup saya, ada yang salah dalam hidup saya. Nah, ini akan kita pelajari sama-sama, saudara dikasih dalam Tuhan, bahwa kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga, kebahagiaan dalam sebuah pernikahan itu ada di tangan saudara dan saya. Ya, jadi kita yang harus memutuskan bahagia. Sama kayak kita bilang sukacita, iya kan? Yang memutuskan untuk bersukacita siapa? Ya tentu kita. Badai tetap ada. Masalah masih ada. Pergumulan masih ada. Tapi untuk sukacita tidak bergantung dengan keadaan. Sukacita kita yang memutuskan. Saya nggak peduli dengan masalah saya tahu Tuhan menyertai saya kok. Timbul sukacita. Saya nggak peduli ada manusia merancangkan yang jahat dalam hidup saya. Saya tahu Tuhan punya rencana jauh lebih besar dari apa yang saya bayangkan dan pikirkan. Bahkan termasuk rancangan orang jahat bisa dipakai Tuhan untuk merancangkan kebaikan dalam hidup saya. Itu yang membuat kita sukacita. Jadi keadaan di luar tidak bisa mempengaruhi di dalam. Demikian pula dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pernikahan. Kalau engkau memang sudah dasarnya memiliki hati yang bahagia karena engkau tahu Tuhan memberkati rumah tanggamu, maka gak peduli engkau lihat mertuamu ngeselin, engkau lihat laki lu, engkau lihat istri lu ngeselin, engkau gak peduli dengan hal itu. Kenapa? Karena kebahagiaan itu tetap ada. Engkau yang miliki kebahagiaan itu tetap ada dalam hatimu. Amin. Jadi jangan pernah bilang, oh saya gak bahagia pendeta, abis suami saya begini. Saya nggak bahagia pendeta, abis istri saya begini. Saya nggak bahagia pendeta, abis mertua saya, menantu saya begini. No. Kebahagiaan saudara dan saya dalam pernikahan tidak bergantung dengan itu semua. Kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga pernikahan itu depend on us. Tergantung dengan kita. Apakah kita mau memutuskan untuk bahagia, atau kita memutuskan, aduh gue menderita banget dalam rumah tangga gue ini. Kita yang memutuskan. Jadi hari ini pastikan engkau adalah orang-orang yang berbahagia dalam rumah tanggamu. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya memiliki rumah tangga yang bahagia. Kurang mantap. Sama-sama bilang sama saya memiliki rumah tangga yang bahagia. Amin. Sesuai dengan imanmu jadi padamu. Kita mulai memperkatakan, rumah tanggaku adalah rumah tangga yang berbahagia. Keluargaku, pernikahanku adalah pernikahan yang berbahagia. Rumah tanggaku adalah rumah tangga yang berbahagia. Sekalipun ada pergumulan, tidak ada rumah tangga yang berjalan mulus. Rumah tangga selalu ada goncangan demi goncangan. Tapi keputusan kita, apakah kita tetap mau berbahagia, atau kita mau merasakan saya yang menderita? Itu keputusan saudara dan saya. Jadi ingat, kebahagiaan dalam rumah tangga, kebahagiaan dalam pernikahan ada di tangan saudara. Ulangan pasal 11 ayat 24 sampai 28. Saudara memiliki rumah tangga yang berbahagia. Terus perkatakan, engkau ngaca di depan kaca rumahmu, bilang, engkau tunjuk kaca itu, katakan engkau memiliki rumah tangga yang bahagia. Engkau memiliki pernikahan yang bahagia. Karena kebahagiaan itu adalah keputusan, bukan keadaan. Ya. Ulangan 11 ayat 24 sampai dengan ayat 28. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya. Lihat, bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir diberikan suatu tanah yang berlimpah susu dan madu. Itu janji Tuhan. Tapi untuk masuk ke sana mereka perlu melangkah. Makanya firman Tuhan katakan, setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, berarti mereka harus melangkah. Maksudnya apa? Ada bagian mereka yang harus mereka buat untuk mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan. Rumah tangga pun demikian. Tuhan sudah memberikan jaminan, apa yang aku berkati akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Itu firman Tuhan. Dan kalau rumah tanggamu sudah diberkati oleh hamba Tuhan, maka tangan Tuhan itu ada dalam rumah tanggamu.
Dan apa yang sudah diberkati akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Berarti bagian Tuhan tetap ada daripada saat engkau diberkati dalam pernikahan sampai maut memisahkan. Tapi kenapa dalam rumah tangga ada ketidakbahagiaan? Karena kita yang memutuskan untuk tidak bahagia. Nah, nanti kita akan belajar kenapa kita bisa memutuskan untuk tidak bahagia. Nanti kita akan belajar sampai sana, saudara ya. Nah, setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya. Mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon, dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat, dari laut sampai laut sebelah barat, itu akan menjadi daerahmu. Ayat 25. Tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang kau injak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu, seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Lihat, ada campur tangan Tuhan dalam pengambil alihan tanah oleh bangsa Israel, ya kan? Karena itu tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tapi bagian umat Tuhan, bagian orang-orang Israel pada saat itu maju, melangkah. Setiap telapak kaki, setiap tanah yang diinjak oleh telapak kakimu itu menjadi milikmu, kata firman Tuhan. Tapi untuk memberikan ketakutan kepada mereka, orang-orang yang duduk di sana, saudara, untuk memberikan ketakutan, itu kerjaannya Tuhan. Tuhan memberikan ketakutan kepada kegemetaran kepada mereka yang tinggal di negeri itu, saudaraku. Jadi tidak ada yang dapat bertahan. Jadi ada bagian Tuhan, ada bagian kita sebagai manusia. Dan Tuhan memberkati rumah tangga kita, Tuhan memberkati pernikahan kita. Kita mengambil keputusan nih, Tuhan, saya akan menikah dengan si A, Tuhan, saya akan menikah dengan si B. Kita doakan, lalu kita melangkah pada hari A dalam pernikahan yang kudus. Maka Tuhan memberkati engkau pada saat engkau ada di altar kudusnya. Dan pada saat itu engkau sudah mengerjakan apa yang menjadi bagianmu. Tuhan mengerjakan apa yang menjadi bagian Tuhan. Dan perlu diketahui, apa yang diberkati Tuhan itu pasti diberkati untuk selama-lamanya. Dan lalu menjadi bagian kita adalah apa? Terus melangkah dalam sebuah pernikahan dengan berpegang pada firman yang berkata apa? Di dalam apa yang diberkati oleh Tuhan itu akan tetap diberkati. Sehingga akhirnya kehidupan kita itu ada dalam kebahagiaan, bukan berdasarkan perasaan-perasaan kita, bukan berdasarkan dampak dari luar hidup kita yang mempengaruhi dalam kita, tapi berdasarkan firman. Apa firmannya tadi? Sebab apa yang kau berkati ya Tuhan akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Dasarnya itu. Sehingga akhirnya kita mengerti, oh, kalau saya sudah mengerjakan bagian saya masuk dalam sebuah pernikahan yang kudus, saya masuk dalam rumah tangga bersama dengan pasangan saya, maka saya tahu kebahagiaan dari Tuhan. Awal pertama kali kami dipersatukan, maka kebahagiaan itu akan tetap menyertai kami. Lalu bagian kita apa sekarang? Melangkah, maju. Bukan berarti nggak ada kerikil, bukan berarti nggak ada batu di tengah-tengah rumah tangga keluarga kita, tapi Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap menopang, Tuhan tetap memberikan kebahagiaan itu. Sehingga pada akhirnya kitalah nantinya yang memutuskan apakah saya tetap mau ada dalam posisi bahagia atau tidak, ya. Jadi ingat, ada bagian Tuhan yang akan Tuhan buat, yakni memberkati rumah tangga saudara dan saya. Tapi bagian kita adalah melangkah dan berpegang bahwa kebahagiaan itu tetap ada dalam rumah tanggaku karena Tuhan memberkati rumah tanggaku. Itu yang kita pegang. Ayat 26. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Musa menyampaikan kepada umat Tuhan, kepadamu kuperhadapkan. Maksudnya apa? Engkau pilih dalam rumah tangga, dalam keluarga kita, dalam pernikahan kita. Ada begitu banyak pilihan-pilihan yang harus kita pilih. Tentunya pilihan-pilihan itu kita ambil adalah pilihan yang terbaik. Apa pilihan yang terbaik? Pilihan yang mendatangkan damai sejahtera, pilihan yang mendatangkan sukacita, pilihan yang mendatangkan ketenangan, ketentraman, pilihan yang tidak mendatangkan keributan. Itu yang kita pilih. Kenapa? Karena hidup adalah pilihan. Sekarang kita sudah pilih pasangan hidup kita. Kita sudah pilih suami kita, kita sudah pilih istri kita. Sekarang kita melangkah dalam pernikahan. Dalam pernikahan kita pun punya pilihan. Apakah saya mau menyenangkan hati saya dan keegoisan saya keluar, atau saya mau belajar merendahkan diri saya,
dan belajar untuk mengambil kesenangan bersama, sama-sama dengan suami saya atau sama-sama dengan istri saya. Itu kan pilihan. Atau saya lebih memilih ribut saja daripada berdamai. Itu kan pilihan. Musa memperhadapkan umat Tuhan dengan sebuah pilihan. Padamu kuperhadapkan berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan padamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Jadi hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan. Pilihan itu siapa yang memutuskan? Kita. Pilihan itu bukan Tuhan yang memutuskan. Pilihan itu saudara dan saya yang memutuskan. Apakah saya mau ribut karena masalah-masalah sepele, atau saya mau ya udahlah anggap aja itu nggak ada masalah? Itu keputusan, itu pilihan. Apakah saya mau buat yang mendatangkan damai sejahtera atas pasangan saya dengan saya, atau saya juga justru mau menganggap ini sebagai suatu keributan? Itu pilihan. Hari ini sebagai hamba Allah, saya ingatkan buat suami-suami, buat istri-istri, ingat, pilihlah pilihan yang tepat. Apa pilihan yang tepat? Apa yang mendatangkan damai sejahtera dalam rumah tanggamu? Pilihlah itu. Apa yang mendatangkan sukacita dalam rumah tanggamu? Pilihlah itu. Apa yang mendatangkan kedamaian dalam rumah tanggamu? Pilihlah itu. Apa yang mendatangkan semua yang baik dalam rumah tanggamu? Pilihlah itu. Amin. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus memilih apa yang baik dalam rumah tangga saya. Sama-sama bilang sama saya harus memilih apa yang membangun dalam rumah tangga saya. Amin. Yes. Puji Tuhan. Jadi hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur ya. Karena anugerah Tuhan, karena kasih setia Tuhan, kita dipercayakan untuk terus belajar tentang keluarga, tentang rumah tangga, dan hal-hal yang baik akan Tuhan sediakan. Haleluya. Mazmur 32 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Mazmur 32 ayat 1 dan ayat 2. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Bahkan di ayat 2 Daud bilang, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Berarti dasarnya memang setiap manusia yang sudah diampuni memiliki kebahagiaan. Ini dasarnya yang harus kita pegang. Daud menyadari hal itu. Maka di dalam Mazmur dia katakan, berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Berbahagialah orang yang dosanya ditutupi, yang tidak berjiwa penipu. Artinya apa? Sebenarnya kita adalah orang-orang yang berbahagia ketika kita menerima Yesus. Kenapa? Karena dosa kita sudah diampuni. Pelanggaran kita ditutupi oleh kematian Kristus. Kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Berarti orang-orang yang berbahagia yang memasuki rumah tangga ini, harusnya kebahagiaan itu tetap ada dalam hati dan hidup kita. Dari awal saya bilang, kebahagiaan itu tetap ada dalam hidup saudara dan saya kalau kita mau memutuskan untuk tetap berbahagia. Kenapa? Karena dasarnya kita sudah diampuni dosa kita, dan itu menjadikan kita orang-orang yang berbahagia. Amin. Sama-sama bilang sama saya orang yang berbahagia. Orang berbahagia harus semangat dong ngomongnya. Sama-sama bilang sama saya adalah orang yang berbahagia. Amin. Yes. Dasarnya apa tadi? Kita sudah diampuni. Pelanggaran kita sudah ditutup. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutup. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Saudara dan saya adalah orang-orang yang berbahagia. Mazmur 65 ayat 5. Mazmur 65 ayat 5 bilang begini. Berbahagialah orang yang engkau pilih, lihat, yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Yesus bilang apa? Bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Berarti saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih.
Dan apa yang dikatakan pemazmur, berbahagialah orang yang engkau pilih. Sama-sama taruh tangan kita dada kita kembali, saudara. Sama-sama bilang sama saya adalah orang yang dipilih Tuhan untuk menerima kebahagiaan. Sama-sama bilang sama saya adalah orang yang dipilih Tuhan untuk menerima kebahagiaan. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Jadi ketika kita menyembah Tuhan setiap hari, disitulah kita merasakan sungguh hadirat Tuhan membuat kita merasa berbahagia. Kenapa? Karena dosa saya sudah diampuni. Karena saya dipilih Tuhan untuk mendekat di altar kudus Tuhan. Haleluya. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Pada akhirnya kita mengerti orang yang berbahagia. Makanya saya kasih tahu nih, orang-orang muda dengar baik, cari pasangan hidup itu cari anak Tuhan. Kenapa? Karena dasarnya udah ada, dia adalah orang yang berbahagia. Kenapa dia bahagia? Karena dia sudah menerima Yesus, dosanya sudah diampuni. Daud bilang, berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan. Dengan dasar itu, engkau yang single-single, engkau pilih pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Anak-anak orang-orang Kristen, orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus, yang percaya kepada Tuhan Yesus, itu sudah memiliki dasar yang kuat. Dia adalah orang-orang yang berbahagia. Kenapa? Karena memang dia adalah orang-orang yang berbahagia, yang dosanya sudah diampuni oleh Tuhan. Amin. Orang-orang muda, cari anak Tuhan. Karena terang dan gelap tidak bisa bersatu. Ya. Nah, saya pelajari begini. Kenapa ada banyak pernikahan padahal Kristen sama Kristen, anak-anak Tuhan. Padahal Daud kan tadi bilang, berbahagialah mereka yang dosanya sudah diampuni, yang kesalahan tidak diperhitungkan. Harusnya mereka berdua ini, baik suami maupun istri yang Kristen ini, itu mereka sudah memiliki kebahagiaan masing-masing pada dasarnya. Sehingga ketika dipertemukan, harusnya mendapatkan dan tetap memiliki kebahagiaan dalam hatinya. Tapi kenapa ada banyak pernikahan atau banyak rumah tangga yang tidak mengalami kebahagiaan? Saya pelajari. Yang pertama, kenapa ada banyak pernikahan atau rumah tangga tidak mengalami kebahagiaan? Yang pertama, karena ada begitu banyak tuntutan-tuntutan yang dibuat suami kepada istri atau buat istri kepada suami yang harus dijalankan oleh mereka. Sehingga akhirnya hidup dalam rumah tangganya ini, dalam keluarga, dalam pernikahan ini, bukan lagi berjalan berdasarkan kebahagiaan, tapi berjalan berdasarkan keterpaksaan. Kenapa terpaksa? Karena tuntutan-tuntutan yang terlalu banyak. Suami nuntut kamu sebagai seorang istri, harus buat ini dong, harus buat itu dong, kamu harus kerjakan ini dong, harus kerjakan itu. Si istri gak mau kalah. Kamu sebagai seorang suami juga harus dong kerjakan ini, buat ini, kerjakan itu, lakukan ini. Rumah tangga, keluarga, atau pernikahan yang dipenuhi dengan tuntutan-tuntutan, akan lahir namanya tekanan. Kenapa tekanan? Karena suami merasa, aduh kok gue menikah begini banget sih. Istri juga merasa, aduh gue kok menikah penuh dengan tuntutan-tuntutan sih. Padahal dia gak, berarti dia selama ini gak mau terima saya apa adanya dong. Dia menuntut ini, menuntut itu, menuntut ini. Tahukah saudara, pernikahan, rumah tangga yang dipenuhi dengan tuntutan-tuntutan akan menjadi sebuah rumah tangga pernikahan yang dipenuhi dengan tekanan. Kalau sudah ada tekanan, tidak ada lagi kebahagiaan dalam hidupmu. Kenapa? Karena kebahagiaan itu telah dilapisi dengan tekanan. Sehingga akhirnya kau merasa bukan lagi kebahagiaan yang kau terima, tapi tekanan. Kenapa? Karena terlalu banyak tuntutan-tuntutan yang dibuat dirimu, buat pasanganmu. Akhirnya pasanganmu pun akan melakukan hal yang sama. Oh emang enak aja dong. Dia yang nuntut terus, saya juga mau dong sebagai seorang istri, saya juga mau sebagai seorang suami, saya juga bisa menuntut. Akhirnya dalam rumah tangga jadi ajang tuntut menuntut. Udah kayak pengadilan, saudara. Udah bukan lagi keluarga, udah bukan lagi rumah tangga, tapi pengadilan. Kenapa? Karena di dalamnya hanya ada tuntutan-tuntutan. Kalau sudah di dalam tuntutan-tuntutan ini, maka sudah dikasih dalam Tuhan hanya ada ketertekanan dalam rumah tangga. Hanya ada tekanan-tekanan.
Yang akhirnya tidak bisa merasakan bahagia, tidak bisa, aduh gue kayaknya menikah dengan dia tertekan nih. Saudara pernah dengar kata-kata itu? Gue kayaknya menikah dengan tertekan banget ya, batin gue, hidup gue. Dimulai dengan tuntutan. Apa yang firman Tuhan katakan tentang tuntutan? Coba saudara lihat. Matius 7 ayat 12. Matius 7 ayat 12 bilang begini saudara. Segala sesuatu yang kamu kehendaki, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Maksudnya apa? Lu jangan nuntut. Kalau lu pengen suami lu buat itu kepada dirimu, kalau kamu pengen istrimu buat itu kepada dirimu, lakukan dulu itu kepada mereka. Inilah maksud firman Tuhan ini. Kalau engkau pengen sesuatu manusia lakukan itu kepada dirimu, lakukan terlebih dahulu itu kepada mereka. Kalau engkau nggak pengen dituntut dengan dalam rumah tanggamu, dalam keluargamu, maka belajar untuk tidak menuntut dia. Dan akhirnya akan terjadi juga kalau kita mulai menuntut pasangan kita, maka pasangan kita pun akan mulai menuntut kita. Dan tuntutan-tuntutan itu akan berat. Kenapa? Karena itu bukan hal yang biasa buat kita kerjakan, kita lakukan sebelum kita menikah. Dan dia menuntut itu. Kamu sebagai seorang suami harusnya buat ini dong. Kamu sebagai seorang istri harusnya kerjakan ini dong. Kamu sebagai ini. Akhirnya semua tuntutan-tuntutan yang tidak bisa dipenuhi akan beranggapan bilang, kamu gak layak sebagai seorang istri, kamu gak layak sebagai seorang suami. Kenapa? Karena tuntutan-tuntutan saya tidak bisa terpenuhi. Lihat, kalau rumah tangga, pernikahan sudah lahirnya banyak tuntutan-tuntutan, bukan lagi kebahagiaan yang kau dapat, tapi tekanan. Dan tekanan itulah yang akan membuat seseorang meledak dan akhirnya bubar. Ya, yang kedua, kenapa ada banyak pernikahan atau rumah tangga tidak mengalami kebahagiaan? Padahal kedua-duanya harusnya sadar, orang yang diampuni dosanya, orang yang ditutupi pelanggarannya adalah orang yang berbahagia. Tapi ketika dipersatukan justru mereka tidak mengalami bahagia. Kenapa? Yang pertama saya belajari karena adanya tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh suami kepada istri ataupun istri kepada suami, yang ujung-ujungnya berakhir kepada tekanan, bukan kepada bahagiaan. Yang kedua, karena tidak dapat menerima kekurangan pasangannya, dan akhirnya menghendaki pasangannya itu apa? Sempurna. Kenapa tidak ada kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga? Karena pasangannya menghendaki pasangan satu ini sempurna. Suami menginginkan istrinya sempurna, istri menginginkan suaminya sempurna. Sadarkah kita ketika kita minta kesempurnaan dari pasangan kita, sejatinya kita menjadi orang-orang yang munafik. Kenapa munafik? Karena kita pun tidak sempurna. Kita menuntut pasangan kita yang sempurna. Siapa kita? Apakah kita sadar bahwa kita sudah sempurna? Kan enggak. Kita juga masih banyak kekurangan kok. Kita masih banyak kelemahan. Tapi pendeta dia harus sebagai suami harusnya begini. Tapi pendeta dia harusnya sebagai seorang istri dia begini. Saudaraku, kita terlalu banyak menuntut sampai kita lupa membenahi diri kita. Kita terlalu banyak melihat kekurangan-kekurangan pasangan kita sampai kita lupa melihat kekurangan diri kita. Itulah permainan licik iblis yang akhirnya memecah belah rumah tangga, memecah belah pasangan suami istri. Karena yang dilihat cuma kekurangannya aja. Habis gimana ya pendeta, suami saya ya ampun kalau tidur ngiler. Kalau tidur istri saya ya ampun pendeta ngoroknya besar banget. Perempuan lu pendeta, istri lo ini. Yang dilihat tuh cuma kekurangan. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini saya mau mengajak setiap umat Tuhan, ayo coba belajar, lihat apa yang jadi kelebihannya. Pasti ada dan pasti dia punya kelebihan itu. Coba sekarang lihat kelebihannya, jangan cari kekurangannya, karena kekurangan akan gampang mudah engkau temui dalam hidup pasanganmu. Tapi sekarang coba belajar cari, belajar gali apa yang menjadi kelebihan pasanganmu. Dan saya percaya engkau pasti akan menemukannya. Hanya sekarang tuh yang kita sering cari itu di mana-mana minusnya, kekurangannya. Kalau kita mulai cari kekurangan pasangan kita, sadar dong, saya juga punya kekurangan kok.
Sadar saya juga bukan manusia sempurna. Karena saya belum sempurna, saya perlu pasangan yang nantinya akan menyempurnakan kekurangan saya. Demikian pula kekurangan pasangan saya. Sayalah yang harus melengkapi kekurangan pasangan saya. Bukan justru saling menyerang. Apa yang firman Tuhan katakan dalam Roma pasal 15 ayat yang pertama? Roma pasal 15 ayat pertama bilang begini, saudara. Kita, ini jelas, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Kita yang kuat, kita yang merasa sempurna, yang mencari kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan pasangan kita. Kalau kita merasa kita kuat, ya topang dong pasangan kita yang lemah. Ya topang dong pasangan kita yang katanya kita kurang sempurna ini. Kan begitu, ini kan firman, saudara. Sehingga akhirnya kita tahu, saya yang merasa diri sempurna, saya harus melengkapi kekurangan pasangan saya yang tidak sempurna. Bukan justru karena saya merasa diri sempurna, saya mulai nginjek-nginjek harga diri pasangan saya yang tidak sempurna. Hello, sudah hebatkah kita? Sudah sesempurna itukah kita? Firman Tuhan, kalau menganggap engkau kuat, ya bantu dong orang yang gak kuat. Kalau engkau menganggap dirimu sempurna, ya bantu dong pasanganmu yang tidak sempurna. Tapi coba sekarang belajar untuk tidak melihat ketidaksempurnaannya. Coba belajar untuk tidak melihat kekurangannya. Cari di sisi mana dia lebih. Gak mungkin gak ada kelebihan, pasti ada lebihnya. Cari itu, sehingga engkau kembangkan itu, besarkan itu dalam pikiranmu, sehingga engkau belajar mengucap syukur dengan apa yang lebih dari pasanganmu. Kalau kita hanya kejar-kejar kekurangan pasangan kita, kekurangan istri kita, kekurangan suami kita, maka kita akan hanya melihat kekurangannya, saudara. Padahal engkau juga sudah tahu kan, waktu engkau belum menikah, kekurangannya. Engkau pasti sudah tahu, tapi engkau tetap memutuskan untuk menikah. Ya terima dong, kan satu paket. Ada lebihnya, ada kurangnya. Nggak bisa kita hanya menuntut kelebihan aja, kekurangannya kita buang. Nggak bisa, terima dia dengan kelebihan dan kekurangan dia. Jadi kenapa ada banyak rumah tangga pernikahan yang tidak mengalami kebahagiaan? Yang kedua, karena tidak dapat menerima kekurangan pasangannya, menuntut kesempurnaan dari pasangannya, menghendaki pasangannya sempurna. Ya, yang ketiga, kenapa ada banyak pernikahan dalam rumah tangga mereka tidak mengalami kebahagiaan? Yang pertama tadi saya udah sharing, karena adanya tuntutan-tuntutan dalam sebuah pernikahan, baik suami kepada istri, istri kepada suami. Akhirnya yang ada hanyalah apa? Tekanan-tekanan karena tidak bisa melakukan apa yang dituntut oleh pasangannya. Yang kedua, kenapa pasangan rumah tangga atau pernikahan tidak bisa mengalami kebahagiaan? Karena tidak dapat menerima kekurangan pasangannya, kelemahan pasangannya, menghendaki pasangannya itu sempurna. Padahal Alkitab katakan kita yang kuat wajib menanggung mereka yang lemah. Yang ketiga, kenapa ada pasangan atau rumah tangga atau pernikahan yang tidak mengalami kebahagiaan? Yang ketiga saya pelajari, karena membanding-bandingkan pasangannya dengan orang lain. Salah satu kejahatan yang terbesar dalam rumah tangga adalah ketika kita mulai membanding-bandingkan pasangan kita dengan orang lain. Hati-hati Pak, ketika engkau sudah membanding-bandingkan istrimu dengan istri orang lain, dengan wanita lain, hati-hati Bu. Ketika engkau sudah membanding-bandingkan suamimu dengan laki-laki lain, dengan pria lain, itu sudah menjadi kejahatan di mata Tuhan. Kenapa? Karena engkau bukan lagi dua, engkau satu. Jangan mulai ngeluh, nggak seperti tetangga sebelah lu pagi-pagi nyapu, ngasih ngopi sama suaminya. Lu nggak seperti tetangga sebelah lu pagi-pagi udah berangkat kerja, lu masih tidur. Akhirnya mulai membanding-bandingkan. Hati-hati, itu adalah celah untuk engkau berselingkuh, untuk engkau berzina. Kenapa? Karena engkau tidak menghargai apa yang menjadi kepunyaanmu yang dititipkan Tuhan kepadamu. Kan engkau yang milih dia kan pada saat engkau akan menikah. Karena engkau yang memilih dia, ya terima dia. Terima dia. Jangan membanding-bandingkan dia. Ya habis gimana ya pendeta, ya memang begitu, hidungnya pesek, matanya belok, habis gimana ya pendeta? Saudara, kan dulu juga begitu. Sebelum kau menikah kan itu yang kau lihat. Kenapa sesudah menikah kau melihat itu sebagai kekurangan dan kau mulai membanding-bandingkan? Jahat itu saudara, jahat.
Kenapa ada banyak rumah tangga tidak bahagia? Karena mulai membanding-bandingkan diri, tidak bersyukur dengan apa yang Tuhan titipkan dalam hidupmu, padahal engkau yang pilih. Filipi 4 ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Belajar mencukupkan diri dengan pasanganmu. Pak, istrimu berubah waktu single dengan waktu menikah, mengucap syukur. Bu, lakimu berubah waktu single dan berubah pada waktu menikah, belajar mengucap syukur. Jangan karena ada perubahan terus engkau lihat, wah berondong nih, keren nih. Woi, bertobat. Saudaraku, ingat ini adalah titipan yang Tuhan titipkan. Suamimu, istrimu, titipan Tuhan. Itu pun engkau yang pilih. Sehingga belajar untuk mengucap syukur dengan apa yang Tuhan titipkan. Belajar untuk menikmati apa yang Tuhan titipkan dalam hidupmu. Sehingga engkau tidak jadi orang yang mulai membanding-bandingkan pasanganmu dengan pasangan orang lain. Itu kejahatan yang paling besar. Orang akan sakit hati ketika dibanding-bandingkan. Coba saudara dibanding-bandingkan dengan orang lain, saudara mau? Itu aja lu pikirin. Kalau enggak suka, nggak usah banding-bandingin pasanganmu dengan pasangan orang lain. Yang keempat, yang terakhir, kenapa ada banyak pernikahan atau rumah tangga tidak mengalami kebahagiaan? Yang pertama, karena begitu banyak tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh suami kepada istri, istri kepada suami, sehingga bukan lagi kebahagiaan yang diterima, melainkan tertekanan yang dihadapi. Yang kedua, kenapa ada banyak pernikahan rumah tangga yang tidak mengalami kebahagiaan? Karena nggak dapat menerima kekurangan pasangannya. Yang dituntut adalah engkau harus sempurna sebagai suami, engkau harus sempurna sebagai istri. Mereka sempurna karena kita turut membantu mereka dalam kelemahan mereka, maka mereka menjadi sempurna. Tapi kalau kita hanya menuntut, maka mereka tidak akan pernah sempurna dalam rumah tangga kita. Yang ketiga, kenapa ada banyak pernikahan rumah tangga tidak mengalami kebahagiaan? Karena mulai membanding-bandingkan pasangannya dengan orang lain. Dan itu adalah kejahatan terbesar. Engkau belajar menerima dia, bersyukur dengan apa yang Tuhan titipkan dalam kehidupan. Amin, saudara. Dan yang keempat, yang terakhir, kenapa ada banyak pernikahan rumah tangga tidak mengalami kebahagiaan? Karena masih hidup dalam keegoisan. Hukum dalam pernikahan dan hukum dalam rumah tangga, 1 ditambah 1 sama dengan 1. Maksudnya apa? Satu istri ini setengah egonya dipangkas jadi ego waktu dia single. Suami waktu ego dia masih single, itu dipangkas sehingga setengah menjadi satu. Karena kalau masih berdiri pada egonya, masih pada egonya, tidak akan bisa menjadi satu, melainkan jadi dua. Inilah yang akan jadi perpecahan, ini akan jadi kehancuran dalam rumah tangga karena masing-masing mempertahankan egonya. Ya, buat apa saya mengampuni? Buat apa saya mengasihi? Dia dong harusnya mengampuni saya, kan dia yang buat salah. Egonya masih tinggi. Dan itu hanya jadi orang-orang yang seperti kekanak-kanakan, saudara. Childish. Tahukah saudara, dikasih dalam Tuhan, kenapa orang menikah itu hanya orang dewasa? Supaya pikirannya bukan pikiran kekanak-kanakan. Pikirannya pikiran dewasa. Dewasa itu mengikis keegoisannya, udah bukan lagi. Makanya firman Tuhan katakan, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Maksudnya apa? Kalaupun aku punya, pasanganku punya salah kepadaku, ya aku harus mengampuni. Kenapa? Toh aku juga gak luput dari kesalahan. Kalau pasanganku belum sempurna, ya gak apa-apa. Toh aku juga belum sempurna. Jangan justru sebaliknya, minta dihargai tapi tidak mau menghargai. Minta diampuni tapi tidak mau mengampuni. Minta dikasih tapi tidak mau mengasihi. Itu egois. Dan keegoisan adalah awal kehancuran dari rumah tangga. Suami-suami, istri-istri, setengah egomu dipangkas. Biarkan hidupmu tetap mengasihi pasanganmu, karena pasanganmu adalah yang Tuhan tetapkan dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu. Kau mau melihat berkat-berkat Tuhan ada dalam rumah tanggamu, dalam keluargamu, belajar untuk menciptakan kedamaian dalam keluarga rumah tanggamu. Dengan cara apa? Berbahagia. Kebahagiaan ada di tangan saudara dan saya, karena kebahagiaan itu sudah Tuhan berikan dalam rumah tanggamu. Sekarang tinggal kita memutuskan untuk tetap bahagia. Caranya bagaimana? Jangan terlalu banyak menuntut, belajar menerima.
Caranya bagaimana? Jangan membanding-bandingkan pasanganmu dengan orang lain. Bersyukur dengan apa yang ada. Caranya bagaimana? Belajar untuk mengasihi, belajar untuk mengampuni pasanganmu. Karena itu juga yang pengen engkau alami dalam kehidupanmu, bukan? Dan belajar untuk menerima apa yang menjadi kekurangannya. Dengan demikian kau akan melihat rumah tanggamu dipenuhi dengan kebahagiaan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat benih firman-Mu. Amba berdoa buat setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan yang hari ini secara live mendengar renungan firman Tuhan, maupun mereka yang nantinya akan mendengarkan firman Tuhan melalui acara rerun di Facebook ini. Tuhan, Amba berdoa sehingga firman termaterai dalam hidup kami. Kami tidak mau membuka celah, kami tidak mau membuka peluang buat iblis menghancurkan rumah tangga kami, keluarga kami. Karena kami tahu sedianya Tuhan sudah memberikan kebahagiaan dalam masing-masing kami, baik suami maupun istri. Sehingga dasarnya kami bahagia adalah karena Tuhan sudah mengampuni dosa kami, karena Tuhan sudah mengampuni pelanggaran-pelanggaran kami, dan kami adalah orang-orang yang berbahagia. Karena itu kebahagiaan itu tidak bisa dicuri oleh siapapun dan apapun. Karena itu kami mau memutuskan setiap hari dalam rumah tangga kami memiliki rumah tangga yang berbahagia, kami memiliki pasangan yang berbahagia, kami memiliki keluarga yang berbahagia. Sebab kebahagiaan itu ada di tangan kami, sudah Tuhan berikan bagi kami. Bapa, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar berkat kasih karunia anugerah Tuhan menjaga, memagari setiap rumah tangga anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, di dalam nama Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami membawa setiap pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Terus kami doakan, baik buat rumah tangga kami yang hari-hari ini mengalami goncangan, buat keuangan kami, ekonomi kami, buat pekerjaan kami, buat kesehatan kami yang hari-hari sedang mengalami kelemahan tubuh. Bapa, di dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan atas kehidupan kami. Kami percaya segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan, kemenangan dalam hidup kami. Kami berdoa sepakat juga buat setiap umat Tuhan yang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mendapatkan pasangan hidup, untuk mendapatkan keturunan-keturunan ilahi dalam nama Yesus. Tuhan, kami percaya kuasa Allah yang menciptakan dari apa yang tidak ada menjadi ada di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa sehingga mereka hidup rukun bersama, antara suami dengan istri, mertua dengan menantu, anak dengan orang tua, adik dengan kakak. Di dalam nama Yesus ada berkat-berkat Allah turun atas kehidupan mereka. Pada akhirnya kami berdoa buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Kami menyerahkan setiap hari jiwa-jiwa ini. Oh Tuhan, kami rindu ada kemenangan jiwa-jiwa setiap hari yang kami lihat dari pihak keluarga kami yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maupun setiap teman-teman kerabat kami yang mungkin kami kenal. Kami doa dalam nama Yesus. Kami rindu mereka melihat kemuliaan Tuhan. Kami rindu mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam nama Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami berdoa buat bangsa kami. Allah memberkati bangsa ini dalam perlindungan Tuhan, bangsa ini dalam berkat-berkat Tuhan, bangsa ini dijaga, disertai dari roh perpecahan, roh adu domba dalam nama Yesus. Kami ucapkan berkat Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, jajaran TNI, Polri yang ada, bahkan Panglima TNI, Kapolri, di dalam nama Yesus. Allah memberkati, roh takut dan gentar akan Tuhan ada dalam hidup mereka masing-masing. Kami doakan juga ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan baik setiap gubernur, setiap bupati, setiap wali kota yang ada di bangsa kami. Di dalam nama Yesus Tuhan juga yang memberkati dengan roh takut dan gentar akan Tuhan. Kami juga berdoa buat mereka yang berdiri di garda terdepan di masa-masa pandemik ini. Oh Allah, belas kasihan-Mu ada atas mereka. Allah lah yang menjaga, memagari, membentengi hidup masing-masing mereka. Mereka dilindungi oleh kuasa pagar perlindungan Tuhan, sehingga dijauhkan, diluputkan mereka dari segala virus COVID-19 di dalam nama Yesus. Bahkan kami doa sehingga pandemi COVID-19 ini selesai dalam nama Yesus atas bangsa kami, atas dunia ini dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan berperkara, dan apa yang tidak mungkin bagi kami itu mungkin bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap mereka yang mengambil keuntungan di masa-masa pandemi COVID ini, kami doakan disingkapkan dalam nama Yesus, terbuka sehingga mereka menjadi orang-orang yang dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik.
Pada akhirnya kami berdoa mengucapkan berkat buat hari ini. Buat rumah tangga kami adalah rumah tangga yang bahagia, sebab Tuhanlah yang memberikan pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Apa yang Tuhan berikan akan tetap ada dalam hidup kami. Apa yang Tuhan berkati tetap diberkati untuk selama-lamanya. Dan bagian kami adalah tetap terus tinggal dalam kebahagiaan yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami ucapkan berkat hari ini diberkati Tuhan dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat kedua belah tanganmu, saudara dikasih dalam Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Hamba ucapkan berkat buat umatmu di berbagai-bagai tempat, di berbagai-bagai daerah, dari berbagai-bagai denominasi gereja. Turun berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub dalam hidup mereka mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Rumah tanggamu, keluargamu, pernikahanmu adalah rumah tangga, keluarga, pernikahan yang bahagia, karena Tuhan sudah ada di tengah-tengahmu dan tetap akan tinggal dalam kebahagiaan. Kita ketemu kembali besok dalam bahasan-bahasan selanjutnya. Bagikan ibadah doa pagi ini sehingga banyak rumah tangga Kristen diberkati, banyak rumah tangga Kristen dipulihkan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.